Keluargaku. Pada suatu hari, hiduplah keluarga yang tidak begitu harmonis. Sang ayah yang sering bermain judi dan mabuk, sang ibu yang lembut bekerja dengan keras, dan sang anak yang selalu rajin dalam belajar. Namanya adalah Edward, anak yang kuat dalam menghadapi keluarganya yang berantakan. Pada suatu hari, ayah Edward bermain judi dan mabuk dengan temannya. Bagi perkosok Ayah Edward selalu kalah dalam bermain judi. bagi sazan kita erkirap Kena kanker ya deh. Enggak tercium bau bosen. Kade rasi ke Nepal. Tak ada kok, talo kangko. Gomea, kade kerja seperti jual mah. Gak Dengan kesal, ayah Edward pergi. tuh pandang rendahan. Dan sesampainya di rumah, ayah Edward marah-marah dan menendang pintu. Ibu Edward yang kaget dan melihat suaminya yang sedang mabuk dan melempari semua barang. Ibu Edward berusaha menenangkan ayah Edward. Kasih terjadi, enggak ku katakan pak, ulah naik judi. Buku hati anak tahu pak, sekolah keleten. Kainim, sekolah, anakmu saja. Adilandai elit, lalu mungkin bagai keluarga tai. Lakin idahmu perkara ia keridua Jumata. Lang, lah perkara iya maka kita bagai pak. Kai ketamlang. Alah perkara anakmu lah mungkin aku bagai. Mendengar pertengkaran ibu dan ayahnya, Edward datang dan melerai mereka. Lalu ayah Edward pun langsung memukulnya hingga tersungkur ke sudut rumah. Gelang katohmu, perkara engkau bagai kerina jadi keluarga tai. Ulah ban bagai anak kue, menghargai ya pak. Ulah ban bagai. Kai, merga, apakah rega nasangkan kai yang kau dayakan gunaya? Menghargai ya pak. Atem zekrina teh. Setelah ayah Edward pergi, ibu Edward langsung menghampiri Edward dan menenangkannya. Melabo kamu kena kai penakku. Gak apa-apa mak, kenapa bapak kayak gitu mak? Latih kelebongan cakap bapak dua anakku. Ulah tendu yang nemboy anakku. Mari laku tambah anakku. Sambil mengobati luka di tangan Edward, Edward menundukkan kepalanya dan tiba-tiba ia menyalahkan dirinya akibat semua yang telah terjadi di keluarganya. Maaf ya mak, gara-gara aku semuanya kayak gini. Lang nakku, labo salahan dulu. Ulah bagian ningannya anakku, labo salahan dulu kerinain anakku. Kalau tadi aku nggak ada, mama sama bapak pasti nggak kayak gini sekarang. Nakku, ulah bagian ningan. Benciin ke karena aku menderita di lalit kamjen aku. Maaf ya mak. Labo dari anakku, saja ulah bagian nindu ya anakku. Sekel kok kak Suina di bagian nindu. Modom kami aku pagi sekolah. Iya mak. Keesokan harinya, Edward berangkat ke sekolah dengan sahabatnya Jorenda. Sahabatnya ini bersifat ceria, selalu tersenyum, dan selalu menghibur Edward. Karena itulah, Edward bersahabat dengannya. Saat di perjalanan sekolah, Jorenda sadar bahwa Edward sedang murung. Kenapa nih? Gak apa-apa. Memang benar ya kata-kata lelaki tidak bercerita, tapi biar aku tebak ya. Gak usah lah. Pasti soal di rumah lagi kan? Sorry, jadi merasa bersalah pula aku pun deh. Kata mama tadi kalau pulang sekolah kan mampir ke rumah, soalnya udah dibuat mama kue loh. Iya. Singkat cerita, mereka pulang bersama dan singgah di rumah Jorenda.
Sesampainya di rumah Jorenda, Edward sangat disambut oleh orang tua Jorenda. Mari nakku. Ayo Edward, masuk. Iya, Be. Edward lama di depan rumah Jorenda, menatap setiap sudut rumah dan kebingungan. Dia harus senang atau sedih disambut dengan baik, mengingat kondisi keluarganya yang di rumah berantakan. Ayo masuk Edward. Jangan di luar lamu lini nakin. Iya gila. Setelah masuk ke rumah Jorenda, ia sangat senang bisa melihat keluarga yang bahagia. Namun, Edward tidak sadar telah mengeluarkan air matanya. Kenapa kamu enak? Maka kamu ngandung. Sedih aku gila. Kenapa kakin Edward? Gak apa-apanya gila. Weda gaya hadi lakin naten tuturi kendo saja bikin enakku. Kuta nggak uga kondisi rumah do, perbuatan orang tua do. Tapi ulah peran siai nembaten dia anakku. Tapi gila, aku gak kapus kuat itu. Megegah kam nakku. Ngasup ngekam dalani sakrinane. Iya gila. Ya, adi bagai tutu sudah gaya tendu sekolah anakku. Iya gila. Hadi lead KP kerja saya kam. Tapi gila, gak enak kurasa pun kalau kayak gitu. Lala baku kesini nanti bolak-balik. Enggaknya apa-apa. Iya Bi, udah kemalaman. Pulang aku ya gila Bi, Jorenda. Iya anakku. Saat di perjalanan pulang, Edward memikirkan semua kata-kata ayah Jorenda. Iya, seharusnya aku bisa bangkit dari keterpurukan ini. Sesampainya di depan rumah, Edward sangat kaget melihat ayahnya memukul ibunya. Edward yang panik langsung menghampiri mereka. Pak, jangan pukuli mama, Pak. Pak, jangan, Pak. Kainim, salam kerinai. Erban sakala talur judi saja kau. Pak, kamu lagi mabuk loh, Pak. Sadar, Pak. So tau kel kau. Ulah aku je ajarim. Ala konda ilit je. Lah mungkin ande me bagai kuban. Ulah bapakmu anakku. Kayak gini kakmu bam. Mau dekah kalau ku tahan-tahan saja aku lah tahan di bagaimana mau anakku. Oh, engkau kakui dah kung kopang bagai. Adikku na anakku. Uga suwi napi ku tahankan. Atem je. Entah jadi kau ingin pagi anakmu. Edward menenangkan ibunya dan mengobati luka-luka yang ada pada ibunya dan juga dirinya. Nakku, maaf ya. Gak apa-apa, Mak. Tahan sakitnya, Mak. Biar Edward yang obati. Nakku, tutu saat sekolah ya nakku. Kusahakan kerinaan anakku. Gelah sekal sekolahan du. Bisanya nanti aku nyari kerja, Mak. Lang nakku lang. Bagi kami kam kari. Tuntut ilmu no yang tinggi anakku. Gelah ulah ke kampagi toko hikal anakku. Biaya itu apalah ukurin anakku. Mama usahakan semuanya demi kamu nak. Iya, Mak. Singkat cerita, Edward lulus dengan nilai yang terbaik. Saat sebelum dia berangkat kuliah, dia menyempatkan diri untuk berpamitan kepada sahabatnya Jorenda. Dia pun pergi ke rumah Jorenda. Sesampainya di rumah Jorenda, Edward melihat ayah Jorenda yang sedang membersihkan taman di depan rumahnya. Kira aku pamit ya. Wis, calon sarjana nih. Semangat ya anakku. Iya, gila. Semangat ya Edward. Oke. Semangat ya Edward. Iya, Bi. Setelah berpamitan, ia pun pulang ke rumah. Selama di jalan, dia berusaha untuk menenangkan pikirannya dan berharap ayahnya akan membaik. Sesampainya di rumah, Ma, Oma. Iya nakku, jeng aku. Desain tuh nakku. Man kebutuhan bercahaya. Tutu saat sekolah menggau nakku. Makasih ya, Mak. Bapak mana? Nakku, ulah jumpai bapak.
Mak, kan sama bapak pun harus nyuruh aku pamit, Mak. Ibu Edward terdiam dan terdengar suara hentaman pintu. Ternyata itu adalah ayah Edward. Pak, pamit aku ya. Kujaga temei. Hah? Kujaga tem. Sekolah tadi, Pak. Hah? Engkau kukatakan, engkau pekerjaan kin lalap. Lah kau pada sekolah. Lo pada ke sekolah. Pak, sekolah mau ke, Pak. Lah bias ngasih saya manak. Lah kat temu kerina ime. Lah turi ke mama muka isi tercari situ no. Ulah larang-larang mau aku sekolah. Iya saja lah belam-belam. Pokoknya lah kau baca laus. Rumah saja kau sampai kami ke rumah. Lah, ulah bagenim. Iya nak aku berkatkan. Lang. Ulah kaje macam-macam mula lo anak me. Lah kau banci laus. Lah kau banci laus. Iko. Ibu Edward yang terkapar lemah melindungi Edward dari pukulan ayahnya, lalu menyuruh Edward pergi. Iya anakku, cepat pergi. Tapi, Mak, kamu kayak mana? Edward, pedas anakku, lauskan dia. Mak, kamu kayak mana, Mak? Nggak betul, Mak. Nggak tenang aku tinggalin kamu, Mak. Nakku pedas laus nakku. Aku lama nukurin nakku. Enggaknya apa-apa nakku, cepatlah. Mama baik-baik di sini. Jaga dirimu di sana ya nakku. Iya, Mak. Dengan hati yang perih, Edward pergi untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana ia belajar dengan rajin dan sering berkabar dengan ibunya. Tapi hal yang tak pernah diduga Edward, entah kenapa keluarganya tidak pernah lagi menghubungi dia. Singkat cerita, akhirnya dia selesai kuliah. Dan dia pun pulang tanpa mengabari siapapun. Sesampainya di rumah, Edward tidak menemukan ibunya. Ia mencari-cari ibunya dan juga ayahnya, tapi satu pun tidak ada di rumah. Lalu dia pergi ke rumah sahabatnya, Jorenda. Oi, Jorenda. Makin kece aja nih. Keluarga sehat? Sehat-sehat. Gimana tuh di sana? Ya di sana disiplin banget. Ya di sana juga harus pandai-pandai lah nyusun keuangan. Oh iya. Kau ada nampak di mana mamaku atau bapakku mungkin? Ya, Edward, ini titipan dari Mama Endo. Apa kata mamaku samamu? Bibi bilang cuman ini titip surat itu, terus ngasih itu nanti sama Andu katanya. Kenapa yang terjadi sama mamaku? Kamu bacalah isi suratnya nanti ya. Edward pun membaca surat yang diberikan oleh ibunya. Anakku Edward, buah barangku. Nakku, maafkan mama ya nakku. Mama lawan cintai kelulusan dui jena. Mama pe lawan cinta kamu ga ganteng na kamu sangat kelulusan dui. Sebelumnya, mama pe ngatakan hal sila pernah gejakan membantu turang. Rusul ke kambaran dan nungkunsa, uga maka bapak begah nindu nakku. Situhunan aku sangat kamu lahir, kamu prematur. Jadi perlu inkubator, tapi biayalah cukup nakku. Hidayakan majuma gelaman bandu. Sungkun bapak andum barenda mama. Lagu nakam lebih nina. Lang, anakku hatiku pak. Minta tolong ke laku pak. Selamatkan anak tak ini kunakku. Situ nakal. Sang kam lahir pe. Ngo mama sakit naku. Kanker mama selama indah. Cuma lah pernah ku cedahkan membantu aku. Ban biar naku kampi karelati akak do. Tapi tidak dokter yang dandai. Mama alane sempat nari kamu mulih terang.
Nembah hati bapak kamu, belas tahun mama bertahan barengmu. Tapi mama bahagia, tidak pernah menyesal bisa melahirkan kamu nakku. Lah pernah kamu salah nakku, kamu lah pernah salah. Pula tinamu bapak ya nakku, mama sudah bahagia bisa menyelesaikan mimpi mama. Mama sudah berhasil menyekolahkan anak mama ke perguruan tinggi. Harapan terakhir mama hanya ingin melihat anak mama sarjana. Dari mama untuk Edward. Edward yang membaca surat dari ibunya menangis. Demikian juga dengan Jorenda. Sekarang di mana mamaku Jorenda? Di mana Jorenda? Di mana? Edward, Bibi udah meninggal setahun yang lalu. Surat itu dikasih sama aku pasca sebelum dia ke rumah sakit bareng mama. Kenapa bisa kayak gini Jorenda? Kenapa nggak ada yang kabarin aku pas mamaku udah meninggal? Nggak aku nampak wajah terakhirnya Jorenda. Jorenda, jahat kali kau Jorenda. Edward, itu yang diminta Bibi terakhir kali. Edward, keinginan Bibi kayak gitu Edward. Mak, kok jadi kayak gini kali, Mak? Mama. Edward pun ditenangkan oleh Jorenda. Setelah tenang, Edward kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Edward melihat ayahnya duduk di ruang tengah sambil menatap Edward dengan penuh kesedihan. Kenapa nggak kalian bilang udah nggak ada lagi mama, Pak? Ya hendai pemindahan mama ndun aku. Pak, Bapak tahu kan? Sehancur apa aku pas udah tahu semua ini, Pak? Salah bapak naku. Pemindahan mama ndu ahdai. Gelaidah naten akam lulus naku. Saja nina dokter. Sepelang apa jumpa kena. Enggoi pergerakan lah betul nari tertimai nakam naku. Terus, kenapa semuanya disembunyikan dariku, Pak? Mama pun bilang di sini kalau selama ini udah ada tanda-tanda kanker, Pak. Pemindahan mama ndu enan aku. Iya tena ngatakan sabandu. Bapak pe menyesal pernah ngatakan saya kamu anak sila harapkan aku. Naku, minta maaf bapak naku. Salah ke bapak naku. Edward hanya menangis dan tidak sanggup lagi berdiri. Ternyata ibu yang dia sayangi sudah sangat banyak berkorban kepadanya. Ayahnya hanya bisa frustasi dan menyesali akan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Pak, makasih banyak ya, Pak. Maaf naku. Gara-gara bapak kamlah pernah nanam indu bagi bapak naku. Nggak apa-apa, Pak. Aku nggak membenci Bapak. Jujur, Pak, selama ini aku iri sama orang yang dibanggakan bapaknya, Pak. Jujur aja, selama ini aku pengen kali kayak orang yang disayang sama bapaknya, Pak. Maaf naku. Salah ke bapak jenan aku. Iya, Pak. Ayah Edward mengambil foto terakhir ibu Edward sebelum ibu Edward dimakamkan. Uga kak dunan Edward. Engkau sarjana anak dundai. Engkau kadak na dahin nasi mejile kel. Mei, kel surah-suran du selama enda mak. Kel rusa ceritakan du sangabas rumah sakit. Uga kel surah-suran du nandami anak du. Isa titik keberhasilan du. Adi sarjana kenca anak du. Enda iya deh. Engkau bagi surah-suran du ndai kel. Mak, udah berubah kali Bapak, Mak. Apa kamu kasih sama Bapak, Mak?
kak silai lalap lalak ngekelang hati ku mama do. Ya salah ku aja barenda nembah hati ku ya lalap. Tapi ya dia perempuan yang hebat. Iyalah, mamaku kan emang hebat. Maafkan bapak sekali lagi anakku. Iya pak, aku pun minta maaf ya pak. Ban keka tongat. Maaf pak, dari dulu aku nggak bisa jadi anak yang bisa kamu banggakan pak. Ulah kan bagi nangran anakku. Bapak lalak ngebangga bandu. Akhirnya, Edward dan ayah Edward berdamai dengan keadaan dan melupakan masa lalu yang telah terjadi. Edward telah memaafkan ayahnya, dan ayah Edward kembali menjadi sosok ayah yang hangat. Keluarga Edward akhirnya bisa bahagia, dan Edward selalu berdoa agar ibunya juga bahagia di alam yang sudah berbeda. Bagi ukur ndu anak-anak ndu Lidnge pagi malam na pusundu Lengagi kami bagi ukur ndu anak-anak ndu Lidnge pagi malam na pusundu Pancinglah terang berkas ersora langadi-ngadi terbagi bancing udana lamada ilu ngamburkan